Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelia Syafitri Saragi dengan nomor NIM 171420449. Dengan ini saya akan menjawab soal UAS Sistem Pengawasan Perbankan Syariah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah, Ibu Yani Agus Priyani. Soal nomor 1, bank berhubungan dengan dana masyarakat dan kondisinya terlihat bahwa porsi dana pihak ketiga lebih besar daripada modal. Maka dari itu jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Jawaban nomor 1, cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dengan upaya menjaga modal minimum. Ini penting agar tercapai keseimbangan antara usaha untuk mencapai leverage yang maksimal dalam pemanfaatan modal bagi keuntungan pemegang saham dan kepentingan untuk melindungi para deposan. Fungsi lembaga penjamin simpanan LPS ialah A. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. B. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Soal nomor 2, jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Jawaban nomor 2, mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang secara lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah yang beroperasi prinsip bagi hasil memberikan alternatif bagi sistem perbankan syariah yang menguntungkan bagi masyarakat dan bank serta menonjolkan aspek keadilan, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan dalam berproduksi dan juga menghindari spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Soal nomor 3, jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan. Bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah? Jawaban nomor 3, jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan. Bank memiliki berbagai jenis risiko yang terdiri atas 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. A. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. B. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. C. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dianggunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. D. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. E. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. F. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. G. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dari ketentuan yang berlaku. H. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah.
Budaya risiko menjadi semakin nyata pentingnya karena implementasi suatu sistem manajemen risiko meliputi tugas dalam operasional sehari-hari. Dalam keseharian tersebut, faktor budaya kerja yang berkaitan dengan risiko itulah yang akan lebih menonjol dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi sistem ketimbang sistem itu sendiri. Proses yang berkaitan dengan budaya risiko biasanya dimotori oleh motivasi dari pimpinan puncak dan komitmen untuk melaksanakan manajemen secara konsekuen. Pimpinan puncak yang harus memberi contoh pelaksanaan budaya risiko, baru para bawahan akan mengikuti. Dengan kata lain, manajemen bank atau lembaga keuangan bagaikan seorang kapten kapal induk yang sedang berlayar di perairan yang padat. Di satu sisi, kapten kapal harus menjaga agar semua awak kapal menjalankan tugas masing-masing secara benar dan selalu menyadari bahaya yang akan terjadi bila tugasnya tidak dijalankan dengan baik. Kesalahan dalam operasional alat canggih disadari dapat menyebabkan masalah besar, dan kesalahan operasional banyak dipengaruhi oleh faktor budaya risiko. Mungkin sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.